Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Rizky Nurita Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Jadi di sini aku mau jelasin nih bagaimana proses pencernaan dalam tubuh kita. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan dari awal hingga akhir. Seperti pada gambar di samping, proses pencernaan merupakan tempat di mana pengolahan makanan menjadi nutrisi itu terjadi. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan dan gambar tentang proses pencernaan berikut ini. Nah, dalam setiap bagian sistem pencernaan itu terdapat bagian-bagian penting nih untuk meneruskan makanan dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, untuk yang bagian pertama itu adalah bagian mulut. Mulut adalah awal dari sistem pencernaan. Nah, di dalam mulut ini makanan dikunyah sehingga kelenjar liur menghasilkan air liur yang untuk membantu mengolah dan menghaluskan makanan yang digigit oleh gigi. Nah, air liur ini mempunyai enzim yang namanya enzim amilase. Nah, enzim amilase ini merupakan enzim yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa dan energi. Setelah makanan selesai dikunyah, makanan dibawa ke belakang mulut menuju esofagus atau kerongkongan. Nah, dari kerongkongan ini makanan dibawa lagi menuju ke arah lambung. Nah, selanjutnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu pemecahan makanan di dalam lambung. Pada saat makanan sampai di lambung, makanan akan bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung untuk dipecah dan diolah dan dihaluskan juga sehingga bertekstur cair atau menyerupai pasta yang lembut. Masuk ke tahap yang ketiga nih. Nah, tahap yang ketiga itu adalah proses pemecahan nutrisi di dalam usus halus. Dalam usus halus melanjutkan proses pencernaan dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu dari hati. Enzim ini bertugas untuk memecah protein, lemak, karbohidrat dari makanan. Selain itu, bakteri di usus kecil juga memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu penyerapan nutrisi di usus kecil. Nah, setelah makanan dipecah, dinding usus kecil kemudian menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna tadi atau akan diserap akan dibawa ke usus besar. Masuk ke tahap yang kelima, yaitu pemadatan makanan di usus besar. Tugas utama usus besar ini adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sisa makanan sehingga menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Nah, tinja kemudian disimpan di rektum hingga didorong dan dikeluarkan bersamaan dengan racun, limbah, dan cairan berlebihan dari dalam tubuh melalui anus. Nah, itu merupakan sistem pencernaan jika tidak terdapat hambatan pada saat proses pencernaan itu terjadi. Lain hal jika terdapat hambatan pada saat proses pencernaan itu terjadi. Untuk proses pencernaan jika terdapat hambatan bisa lihat di cuplikan berikut ini. Aku punya pedang. Ini pedang Ultraman. Ya. Aduh, Bang. Ya, papa susah keluar keras. Abang ada ide nggak? Ida. Apa bisa? Apa Makan bisa? salad melancarkan BAB. Iya bisa. Kita makan salad yuk. Ayo. Oke. Ayo Bang, ambil. Perut papa sakit. Ayo kita makan yuk. Ayo. Oke. Yuk. Oke. Setelah makan salad, BAB lancar, perut rasa longgar. Bahan yang digunakan ada susu kental manis, yogurt, mayones, dan keju. Buah naga, melon, bir, apel, anggur, lemon, mangga, dan jeruk. Potong dadu semua buah-buahnya. Di dalam wadah, masukkan yogurt, susu kental manis, mayones, dan sedikit perasan jeruk lemon. Masukkan seluruh buah ke dalam wadah. Tuang saus salad yang sudah dibuat sebelumnya dan diberikan parutan keju.
Air dan serat yang cukup merupakan dua faktor penting yang membantu proses pencernaan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, untuk membantu proses pencernaan dan berjalan dengan baik, kita harus banyak minum air dan serat. Nah, air dalam per hari itu kita harus minum 8 gelas per hari. Selanjutnya, kita banyak mengkonsumsi serat dengan mengkonsumsi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain sering mengkonsumsi air dan serat, kita juga perlu nih rutin ke dokter guna memeriksa kesehatan kita, termasuk kondisi kesehatan pencernaan kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.